Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Hobi dikejar, istri terlantar. Suami yang baik atau suami yang hebat itu yang bisa menyatukan hobi dan harmoni di rumah tangga. Nah itu lebih hebat lagi kalau bisa menyatukan harmoni dan grogol disatukan. Itu beda dong, beda ya. Kang Bedu. Beda ya, deket ya. Ya bisa menyatukan harmoni, grogol dan gajah mada. Deket. Busway katanya. Busway. Us, Siap, sebelum Us lanjutkan tausiahnya. siap. seperti Saya biasa. lanjutkan. Bedu bacakan dulu. Baca dulu. Ada- Ada apa tuh? Pertanyaan dari jamaah. Dari jamaah, Dari jamaah yang siap. masuk ke Instagram kita seperti biasa Oke. ya. Di @jalandakwah BTV official. Sudah ada pertanyaan dari @Syifa Nur Ramadania. Ya, dari @Syifa Nur Ramadania. Iya, Teh Syifa ya. Teh Syifa Nur Ramadania. Jadi artinya cahaya yang menjadi obat di bulan Ramadan. Syifa Nur Ramadania. Masya Allah. Benar ya arti itu? Betul. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Encep yang suka pantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tema, punten Syifa mau ikutan nanya juga. Oke, enggak pakai pantun enggak nanyanya? Enggak, dia enggak Enggak. pakai pantun. Enggak. Syifa teh punya suami yang hobi balapan liar. Wow. Balap liar enggak Anak tuh? motor. Widih. Suami balap liar yang suka ngopek-ngopek mesin biar kenceng ya. Ada kali dia ikut lomba balap liar 3 kali dalam sebulan sama gengnya. Syifa sebenarnya nggak tenang sih setiap suami izin pergi balapan. Tahu sendiri kan udah banyak ya korban kecelakaan karena balapan liar. Nah suatu hari suami pulang dalam keadaan luka-luka. Tangan sama Luka-luka. dengkulnya berdarah. Oke. Terus jalannya juga agak nyeret karena kakinya tertimpa motor pas jatuh. Alhamdulillah kepala suami aman karena pakai helm full face. Nah, menurut Ustadz Encep, apakah sikap Syifa ini keterlaluan jika meminta suami berhenti balapan liar biar dia menjadi kuda liar saja? Bener enggak begitu? Karena susunya bisa jadi obat. Enggak ada kali itu? Susu kuda liar. Nggak ada. Enggak ada ya? Apakah Syifa keterlaluan jika meminta suami berhenti dari hobi balapan liar? Oke. Jujur, Syifa belum siap ditinggal suami untuk selama-lamanya. Baik. Apakah Syifa Keterlaluan keterlaluan untuk meminta suaminya udah berhenti aja berarti jadi balap liar? Balap liar Karena dia belum siap ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Betul. Apalagi selama lamanya. Bu. Teh Syifa, katanya Ustadz Encep yang suka pantun. Saya pantunin kalau begitu. Cakep. Ke Krukut beli ular. Cakep. Ke Karawang beli sorban. Nggak usah ikut balap liar, nanti nyawa melayang, anak istri jadi korban. Ya, tepuk tangan atuh. Apakah sikap Teh Syifa berlebihan ketika dia menginginkan suaminya, sayang udahlah berhenti aja, nggak usah balap liar karena aku belum siap untuk kehilangan kamu seorang. Sikap Teh Syifa tidak berlebihan. Justru ini merupakan bentuk kasih, bentuk cinta Teh Syifa kepada siapa? Kepada suaminya. Itu sudah benar. Karena ini balapnya balap liar. Kecuali kalau suaminya balap karung, bener tuh. Itu aman dah. Jangan salah, ini saya dulu juara 1 balap karung. Keren gak tuh? Masih belum keren kecuali kalau balap karung dalamnya ada beling baru tuh. Itu mah debus namanya. Teh Syifa sudah betul ibu. Apalagi ini balap liar. Yang namanya balap liar berarti ilegal. Ini kalau ketahuan sama polisi pasti ditangkap. Dan ingat kata Allah, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian sendiri. Dan ini kan membahayakan. La dharara wala dhirar. Kata Nabi begitu. Janganlah kalian membahayakan dirimu juga membahayakan orang lain. Balap liar itu bukan hanya bahaya buat kita,
tapi bahaya juga buat orang. Apalagi ini yang balap-balap liarnya yang suka malam-malam jam 2, setengah 3 tuh kan. Nutup jalan tuh begitu tuh. Iya, itu lebih bahaya lagi. Bahaya untuk diri sendiri, juga bahaya untuk orang lain. Nah, Kok Ustadz Cep tahu sih kalau balap liar suka nutup jalan? artis ibu kota Oh. waktu sahur kan sering syuting sahur. Oh iya iya. Pagi-pagi berangkat loh. Iya. Syuting emang situ doang yang artis. Kirain pernah jadi joki balap liar. Oh enggak. Saya mah orang yang baik, Baik, iya. rajin menabung dan tidak sombong. Udah sobok, iya. Boleh saya lanjut? Lanjut Iya. Ustadz, maaf ya nanya mulu Sampai ya. di mana tadi, ayo? Sampai di balap liar. Balap liar. Nah, bagi suami-suami yang punya hobi apapun, jangan sampai hobi itu jadi menelantarkan istri. Kok jadi suami? Jangan sampai menelantarkan istri, maka harus jadi suami yang hebat. Siapa suami yang hebat? Suami yang hebat adalah suami yang bisa menyatukan antara hobi dan harmoni rumah tangga. Jangan salah, saya punya hobi. Kang Bedu punya, tapi insya Allah kita akan menjadi suami-suami hebat. Kenapa? Walaupun kita punya hobi, tapi kita bisa menyatukan antara hobi dan harmoni dalam rumah tangga. Gimana caranya? Misal saya suka hobinya main bola misalkan. Jago Bu, Ustadz Cep main bolanya Bu. Jangan bilang-bilang gak enak saya. Ini beneran nih. Saya memang Kan takut. saya pernah main bola bareng sama Ustadz Saya Cep. takut dikontak sama timnas. Jadi apa? Jadi itu, Anak gawang. jadi kipernya. Jadi Ini kiper. itunya jadi apa gawangnya? Iya anak gawang. Di mana barusan? Main bola. Hobi main bola Ustadz Yang jago Cep. siapa? Ustadz Cep jago main bola. Dipanggil timnas apa enggak? Enggak. Enggak. Misal saya sukanya main bola. Ini bagaimana caranya hobi tetap jalan tapi di rumah tangga juga ada harmoni, nggak diomelin sama istri. Pertama harus atur waktunya. Dan ketika kita mau ngejalanin hobi, nih bapak-bapak nih saya kasih kuncinya nih. Kalau kita mau berangkat hobi nih, jangan sampai ngelihat istri pas lagi capek kita izin, apalagi pas akhir bulan. Jadi kalau pengen ngejalanin hobi dan harmoni sama rumah tangga, lihat posisi istri dulu. Ketika istri habis ditransfer sama kita 1M, dia lagi nggak PMS, datang tuh. Lagi duduk misalnya tuh istri kita tuh. Dia biar enak, hobi jalan, istri senang. Lagi asik nih kayaknya nih. Kita baru ngasih gajian kita. Ayah mau kemana? Enggak tahu ini tiba-tiba anak-anak pada WA barusan. Oh, kok pakai sepatu bola? Iya, nggak tahu tiba-tiba masuk sepatu bola ini ke sini. Sama kaos kakinya sekalian. Makasih ya udah ditransfer kemarin. Oh, udah masuk ya? Iya. Itu buat kamu sayang. Kamu sepatu bolanya ganti dong, beli yang baru Masuk main bola malu sepatunya itu mulu. Iya sih sebenarnya aku malu sama teman-teman ini. Yaudah transfer lagi aja ke akun aku beliin yang baru. Kirain mau dibeliin sama kamu. Ini kan untuk aku, untuk kamu kan kamu belum kasih ke aku. Oh gitu ya. Mau main bola apa mau main yang lain? nakal nih. Iya. Mau masukin bola atau mau aku masukin ke hati? Ya, Iya, aku mau masuk hati kamu aja. ya udah, transfer dulu. Ya, Udah masuk? udah masuk. Udah? Wah, kurang. Oh, kurang. Bunda kan udah transfer nih. Iya. Kayaknya mukanya lagi seneng banget nih. Lagi mau CO apa itu di keranjang Lagi kuning? mau COD. COD. Iya. Ini aku nggak enak sama temen-temen. Udah, cepetan ntar teman-teman kamu nungguin loh. Serius? Iya. Ya, dadah, assalamualaikum. Salam. Iya. Lolos apa enggak? Harus lihat-lihat siapa dulu. Lihat istrinya. Istrinya lagi mumet. Banyak cicilan. Sakit kepala. Asam urat. Kolesterol. Istri lagi begini, kita izin. Sayang, aku mau main bola nih. Mau mana? Sayang, aku mau main bola. Main bola mulu. Istri sakit gak diurusin, bola mulu diurusin. Bola Tapi aku sebentar sayang. mau sebentar, mau lama. Bola tendang. Apa kalau aku nggak nendangin bola, aku nendangin kamu aja gimana? Emang itu kan mau kamu, tendang aja aku, tendang.
Makanya harus lihat. Peci susu. Sudah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bu. Titip buat suami-suami punya hobi apapun tetap harus menjaga harmoni dengan keluarga. Jangan ada istilah minta maaf daripada minta izin. Tetap yang namanya ke istri harus minta izin. Sayang, aku mau berangkat ya. Kalau kamu nggak ngizinin aku, nggak apa-apa yuk bareng sama kamu. Takutnya kamu nggak percaya sama aku, yuk kamu ikut. Nanti abis ini aku traktir beli tas sama emas sayang. Waduh. Ayo sayang yuk, aku sudah siapkan. Itu. Terima kasih sayang. Itu mah kalau saya izin juga mau istri. Iya. Tapi sebenarnya sejujurnya ya walaupun ya dalam hukum agama suami sebetulnya tidak perlu minta izin ya. Suami tidak. Sebetulnya ya. Sebetulnya tidak. Tapi demi menghormati, menghargai. Karena bentuk cinta dan kasih cinta, kita. maka izin kepada istri itu bukan sebagai hal yang merendahkan harkat derajat suami, bukan Tidak, ya. justru itu bukti kalau kita ini seorang suami yang sangat menghargai perasaan istrinya. Perasaan istrinya seperti Betul. itu. Baik, sekali kita tepuk tangan Ibu untuk Ustaz Cep ya. Baik, sekarang siapa yang mau bertanya? Sini. Selanjutnya di segmen, oke silakan Ibu. Boleh Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumiati dari Majelis Taklim Al Barokah, Cengkareng, Jakarta Barat. Cengkareng, Jakarta Barat. Silakan Ibu Sumiati. Curhat Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya Baik. mau cerita. Maaf kalau ini sedih, juga membuat saya nangis. Dulu saya pernah menikah pertama dengan seorang pria yang menjadi suami saya yang pertama. Dan sayangnya saya bercerai dengan suami saya di usia 10 tahunan. Karena suami saya berselingkuh dan main perempuan. Dan 2 tahun kemudian saya dipertemukan dengan seorang lelaki yang sekarang menjadi suami saya yang kedua. Alhamdulillah. Tapi suami saya yang kedua ini juga mempunyai hobi Pak Ustadz. Hobinya memancing. Gimana sedihnya mancing? Hobinya mancing Pak Ustadz. Iya mancing. Iya, mancing ikan. Mancing ikan. Iya. Di pasar malam bukan? Enggak. Di Empang ya Bu ya. Iya. Gimana Pak Ustadz biar saya enggak terlalu mudah curiga pada suami saya. Ibadah dan doa apa kira-kira yang saya amalkan agar menyembuhkan trauma saya. Saya juga tidak mau mengekang suami saya yang suka memancing itu. Mohon pencerahan. Berarti ibu curiga juga ya? Iya, Karena Pak pengalaman Ustadz. dari pertama. Oke, suami pertama. Iya. Oke, baik. Oke. Yang kedua, yang kedua Yang kedua juga punya begitu. hobinya mancing ya. Iya. Oke. Mohon penceramahnya Iya. Pak Ustadz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih ada Bu. Tidak semua Saya back sound. back sound. Iya. Tidak semua bersalah. Itu kuncinya. Contohnya aku. Nggak usah dilanjutin. Oh iya maaf. Tidak semua laki-laki bersalah sama ibu. Jadi ibu jangan samakan kesalahan pertama dengan kebaikan yang baru. Suami ibu yang sekarang bukan suami Kemarin. yang dulu. Oh iya. Ya kan yang kemarin kan yang dulu. Suami yang sekarang bukan suami yang kemarin. dulu. Oh yang dulu. Dulu ditendang. Nah, betul. Masuk ke ibu, masuk. Makanya ibu jangan samakan kesalahan yang lama dengan
kebaikan yang baru. Ketika ibu curiga, atau gimana Ustadz, saya teh trauma dulu diselingkuhin sama suami saya. Ketika punya suami lagi, suami hobinya mancing, ngeri. Takutnya di tempat mancing ada perempuan lain. Tapi insya Allah ibu, laki-laki yang hobinya mancing itu bisa diukur dan bisa dipastikan keren kesetiaannya. Tapi kalau Iya. laki-laki yang hobinya mancing Bu, nggak akan pernah bisa maju Bu. Ya maju kecebur dong. Walaupun begitu, Iya. tetap suami yang seneng mancing, dia adalah laki-laki yang setia. Kenapa? Kenapa Us? Iya, dia rela menunggu. Diem. Ya. Dulu saya hobinya mancing juga, Iya. cuman saya nggak bertahan lama. Saya tahu gimana lelahnya menunggu. Ya. Jadi ibu yang pertama tadi apa? Jangan samakan. Yang kedua, ketika ibu curiga, biasanya curiga prasangka buruk itu yuwaswisu. Dari mana? Dari setan. Ketika ibu mulai curiga, ibu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu gelisah, takut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah saya dari rasa gelisah, rasa galau, dan rasa malas, dan semua rasa-rasa yang bikin saya tidak enak hati. Itu ibu. Jadi jangan dibanyakin prasangka buruk. Atau kalau ibu masih nggak percaya juga, ibu boleh temenin mancing. Tayang, nanti mamah temenin mancing ya. Iya. Nggak apa-apa. Ibu yang masukin umpannya ke kail. Ibu yang lemparin. Set. Lempar suami ibu ke empang. Set. Nggak lempar kailnya Bu, set ya kan. Kalau ditemenin suami itu doa istri kan luar biasa. Doa istri luar biasa. Hati-hati ibu-ibu, doa istri itu mustajab. Makanya ada pepatah mengatakan kesuksesan seorang laki-laki ada kesuksesan dibalik salahnya. Dibalik. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita hebat. Dan di balik kehancuran seorang laki-laki pasti ada wanita lain. Gitu. Oh, Betul ya Bu ya? Begitu. Jadi kalau nggak ada wanita lain, Hmm? kalau nggak ada wanita lain hebat berarti. Hebat. Kalau ada wanita lain hancur. Hancur. Jangan coba Coba. sama suami kok coba-coba. Coba. Bagaimana Ibu? Ya, Sama-sama. jadi beri dukungan ya, kalau ibu nggak percaya, ibu khawatir, dampingi suami ibu mancing ya kan? Tapi jangan sering-sering. Iya. Nanti bosan suaminya. Iya. Ngikut mulu. Siapa tahu suami butuh yang namanya me time ya kan? Betul. Dia pengen ngobrol sama ikan kan kita nggak tahu. Ntar kata ikannya aing saha. Ya Bu ya, kasih aja kelonggaran, kasih ruang sedikit buat dia Betul. melakukan apa yang menjadi kebahagiaannya. Iya, memang kita suami-suami butuh ruang. Bahasanya man cave. Iya, ibu diberi uang, beri suami ibu ruang. Nah, gitu ya Bu ya. Oke, baik, tepuk tangan buat Ibu Sumiati. Setelah Ibu Sumiati ada ibu siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi getok palanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rus dari Majelis Taklim Nurul Amal Cibung Bulang Bogor. Berarti Bu Rus, cerus. Nggak bisa- Mangga ce. nggak bisa berhenti dong Bu. Terus. Izin ya? curhat Pak Ustadz. Mangga, Ibu silakan. Erus. Saya mau curhat tentang hobi suami saya. Suami saya hobinya main futsal. Malah dia sekarang punya komunitas. Widih. Punya klub futsal sendiri bahkan ya Bu ya. Iya. Dia makin kesini makin mementingkan
teman-temannya daripada istrinya. Iya. Ketika teman-temannya ada yang sakit, dia sibuk mengecat teman-temannya. Tapi ketika saya sakit, saya minta diantar ke dokter. Waktu itu saya sakit 3 hari. Baik. Minta diantar ke dokter, malah dia bilang, "Mah, banyakin minum air putih aja dan makan sop hangat. Nanti juga panasnya turun lagi." Oke. Saya sakit Panasnya sih hati turun, tapi ibu sekali. hatinya yang panas Bu ya. Panas sekali hati Iya, panas saya. sekali ya. Dia hanya mementingkan teman-temannya dan komunitasnya. Kalau temannya ada yang temannya sakit, dia Iya. sibuk ngechat Bu. Iya, Dicat tuh temannya yang sakit. dia sibuk mengecat Tuh, teman-temannya. mengecat teman-temannya, iya. Iya, Sekarang giliran ibu sakit, ibu cuma dikasih tahu doang. iya, Ayo cuma udah minum air putih, sama sop juga panasnya turun. iya. Terus? Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, apakah suami saya itu termasuk jolim? Oke. Dan yang kedua, bagaimana cara menyadarkannya supaya dia tidak mementingkan teman-temannya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum Siap, warahmatullahi terus. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan dari Ceerus ini. Suaminya punya hobi main futsal. Baik. Tapi makin ke sini kesibukannya makin menjadi karena punya komunitas bahkan punya klub futsal sendiri ya. Bu. Teman-temannya sakit, dia malah sibuk, dia sampai sibuk ngecat teman-temannya yang lain ya kan. Giliran ibu sakit, tidak mendapatkan perhatian seperti perhatian kepada teman-teman futsalnya. Nah, ibu merasa bahwa ini kayaknya sudah semakin menjadi nih. Harus Oke. dikasih tahu nih, harus disadarkan nih ya. Karena ibu merasa suami ibu gak sadar nih kalau dia melakukan banyak banyak kesalahan lah ya dalam hati ibu, dalam sudut pandang ibu. Nah, bagaimana cara menyadarkan suaminya dan apakah suaminya ibu ini termasuk zolim kepada ibu karena Apakah termasuk zolim ya? zolim, Gitu, oke. lebih fokus, lebih memperhatikan hobi teman-temannya, teman-teman dan hobinya dibandingkan memperhatikan ibu ya Bu ya. Oke, kita akan dengarkan jawaban Bu ya. Setelah pertandingan suami ibu main futsal, Lama banget. suaminya lagi tanding, kita tonton dulu dong. Lah, kelamaan Lama. itu mah. Kita akan dengarkan jawaban dari Sancep untuk Ibu Erus terhadap hobi suaminya yang suka main futsal. Setelah ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.